Ya. Tetap terlihat ini slide materialnya? Terlihat, Pak. Oke, baik. Baik, hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga dengan pembahasan tentang lanjutan dari material konduktor sebagai lanjutan dari topik yang kita bahas minggu lalu. Pada minggu lalu kita membahas sampai di mana? Sampai di mana pembahasan kita minggu lalu? Ada yang bisa menjelaskan reviewnya, review perkuliahan minggu lalu apa yang sudah kita lakukan? Mobilitas drift. Nah, tentang mobilitas drift. Oke, Mobilitas elektron juga. Mobilitas drift, oke. Mobilitas elektron, apa lagi? Apa lagi? Yang kita bahas apa? Konduktivitas. Konduktivitas, apalagi kita peroleh kemarin itu bahwa konduktivitas itu apa rumusnya? Apa rumus konduktivitas kemarin? Jadi mempengaruhi konduktiviti itu apa aja? Apa? Kemarin rumusnya apa? Ya. Enggak, dia ada dicatat itu. Apa konduktiviti itu kemarin? Hah? Mahasiswa sekarang ini udah enggak ini dengan apa catatan udah enggak perlu ya, jadi tinggal cuplak-cuplik sana, tinggal gitu, tinggal copy paste seperti ini, screenshot sana sini, nonton video gitu aja ya. Kan? Mempengaruhi sebenarnya N sama mobilitas drift inilah. Ya. N itu apa? N itu adalah banyaknya muatan per satuan volume. Ya, jadi ini makanya akan menentukan seberapa banyak pembawa muatannya. Ya, jadi sangat tergantung ke
mobilitas drift ini juga mempengaruhi konduktiviti. Di mana mobilitas drift itu sama dengan apa? Apa kemarin? E dikali apa? Dikali waktu tumbukan rata-rata per ME. massa elektron. Ini konstanta ini. Ini juga konstanta. Berarti yang ini yang berubah-ubah dia. Beda. Tergantung apa kemarin? Kerapatan susunan atom. Ya. Makanya kerapatan aluminium dengan kerapatan susunan atom Cu itu berbeda dia. Jadi mengakibatkan tau ini berbeda. Tau berbeda, mobilitas berbeda. Mobilitas berbeda, maka konduktiviti berbeda. Makanya konduktiviti dari aluminium ini tidak akan sama dengan konduktiviti dari Cu. Seperti itu. Demikian juga untuk material-material lain. Kalau kita perbandingkan konduktiviti dari material konduktor yang lain, nikel, ya, apa misalkan lagi yang lain, Zn misalkan, dan seterusnya, berbeda semua. Nah, yang kita bandingkan di sini adalah konduktiviti antara ini dengan ini, tapi dengan anggapan bahwa ini adalah tersusun atas aluminium murni, tidak ada campuran. Ini juga begitu, ini masih murni. Karena akan berbeda kalau kita bandingkan aluminium dengan Cu, tapi ini udah ada campuran yang lain. Ini juga udah ada campuran. Kita udah nggak bisa memperbandingkan begitu. Jadi ini betul-betul masih murni. Kemudian yang kita bandingkan lagi adalah pada temperatur yang sama. Jadi nggak boleh di sini kita buat, oh ini 20 derajat Celcius, tahu-tahu ini kita buat 80 derajat Celcius. Nggak boleh diperbandingkan. Jadi kalau memang sama-sama 20, ya sama-sama 20. Artinya kita kondisikan dia pada kondisi yang sama. Kalau dia di ruangan, berarti di ruangan yang sama. Seperti itu. Karena ternyata temperatur mempengaruhi ternyata. Mempengaruhi konduktivitas ini. Jadi justru inilah yang mau kita lihat hari ini. Bagaimana hubungan antara konduktivitas, resistivitas, hubungan antara resistivitas, temperatur terhadap konduktivitas. Nah, yang mau kita lihat, apakah ini nanti akan kita dapatkan hubungan yang misalkan seperti ini tambah naik, atau mungkin kita akan dapatkan ini hubungannya akan semakin turun. Ini menjadi pertanyaan. Ini harus terjawab hari ini. Apakah semakin naik atau semakin turun? Kemudian juga kita akan lihat bagaimana kalau ada campuran yang lain. Misalkan kita punya konduktor aluminium, tapi ini kita tambahkan dia misalkan Cu. Apakah ini campuran Cu ini jadi mempengaruhi atau tidak? Atau dengan yang lain, atau misalkan sebagai penyusun utamanya Cu, tapi ada campuran yang lain aluminium. Tentu ini beda. Karena persentasi juga nanti persentasi campuran ini ternyata mempengaruhi. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Kita harus bisa menjawab ini, apakah semakin besar temperatur, konduktiviti semakin turun atau konduktiviti semakin naik. Atau bagaimana pengaruh campuran ini.
persentase campuran juga mempengaruhi. Yang pertama sekali kita akan lihat, kita mau melihat pengaruh temperatur. Bagaimana temperatur ini mempengaruhi resistivitas. Kok jadi tiba-tiba resistivitas? Ya, karena sebenarnya resistivitas dengan konduktivitas sama saja, sebenarnya tinggal berbanding terbalik ya. Kalau kemarin kita selalu buat konduktivitas seperti ini kan sama dengan 1 per resistivitas. Ya. Jadi kalau kita tahu konduktivitas, kita tahu resistivitas, atau sebaliknya kita tahu resistivitas, kita tahu konduktivitas. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau melihat pengaruh temperatur ini terhadap resistivitas. Nah, untuk melihat itu kita sekarang akan kita akan buat tinjau satu atom ya. Ini satu atom bervibrasi, ini ada atom di sini, ini atomnya seperti ini. Tapi dia bervibrasi dengan jari-jari A. Jadi ini jari-jari vibrasinya. Ini bayangkan aja, ini sebenarnya kita lihat dalam gambar ini 2 dimensi gitu ya. Tapi sebenarnya dalam realnya ini bukan 2 dimensi tapi 3 dimensi. Artinya atom itu bergerak ke semua arah sehingga ini berbentuk bola sebenarnya. Ya, jadi dia bervibrasi, bergetar gitu ya. Dan A ini sebenarnya A kecil ini dari jari vibrasi ini ya tergantung seberapa besar getarannya. Ya, kalau semakin besar dia makin bergetar, berarti ini akan semakin melebar, bolanya semakin seolah-olah makin besar. Berarti posisi paling jauh di sini. Tak. Gitu. Lalu tujuan kita sebenarnya mau melihat hubungan antara temperatur ini ya, terhadap vibrasi. Kita mau melihat ini. Yang pada akhirnya kita mau melihat nanti vibrasi ini akan mempengaruhi enggak terhadap conductivity. Ini yang mau kita hubungkan. Gitu. Tapi yang pasti sebenarnya bahwa temperatur ini mempengaruhi terhadap vibrasi. Semakin tinggi temperatur maka vibrasi ini akan semakin hebat. Atom di sini. Berarti A semakin melebar ini, akan makin besar. Dan sekarang kita lihat kaitan nanti hubungan antara temperatur ini terhadap vibrasi dan vibrasi ini terhadap conductivity. Dari mana dia bisa terhubung? Bisa kita lihat di sini. Ini bervibrasi, ada sekarang kita tinjau, ini kan yang kita lihat tadi 1 atom ini. Sekarang kita lihat kalau ada 2 atom. Ini atom 1. Lalu di sini ada atom 2. Ya. Ini bervibrasi berarti, ini berbentuk bola dia gitu kan. Berarti kalau ini berbentuk bola seperti ini gitu ya. Lalu ini juga berbentuk bola. Nah, seandainya terjadi ada elektron yang bergerak dari sini besar U gitu ya. Tetap menumbuk, terjadi tumbukan lalu berubah arah, tetap menumbuk atom kedua. Ya. Berarti kalau seperti ini kan seolah-olah ini sekarang karena ini dalam bentuk 3 dimensi kita gambarkan, berarti ini kan akan berbentuk bulat panjang seperti itu ya. Lintasan ini, lintasan elektron ini. Ya. Nah, berarti jarak antara atom ini kalau itu kita sebut L dan kecepatan bergeraknya elektron ini adalah U dan waktu tempuhnya adalah tau atau waktu antar tumbukan, ini sudah kita sebut sebagai tau ini kan, maka L ini berarti sama dengan sama seperti rumus S sama dengan V kali T, berarti L sama dengan U kali tau. Ya.
Nah, yang mau kita lihat sekarang, mau kita kaitkan adalah, karena tadi kita mau melihat A ini, kalau semakin bergetar dia, ada nggak kaitan dengan ini? Nah, ternyata ada. Kita akan lihat di sini, kalau seandainya ini makin besar, getaran ini makin besar, gitu ya, ini juga makin bergetar hebat, ya, ternyata akan mempengaruhi tau ini. Gimana ceritanya? Kira-kira seperti ini. Kalau seandainya ya ada atom tadi bergetar dengan jari-jari A getarannya. Ini juga begitu. Seperti ini A. Maka jarak tempuhnya di sini itu L1 berarti. Ya, L1 dan dengan kecepatan yang sama, maka waktu tempuh ini berarti adalah tau 1. Waktu tumbukan rata-ratanya tau 1. Tapi sekarang coba bayangkan ini bergetar sebegitu hebat sehingga jarak ini akan atau jari-jari getaran itu jadi berubah menjadi A2. Maka ini juga seperti itu, berubah menjadi A2, membesar dia. Maka L yang tadinya L1 berubah ini menjadi L2. Dan waktu tempuh dari sini ke sini berarti juga akan berubah menjadi T2. Dan tentu semakin singkat dia. Karena getarannya ini luar biasa. Gitu ya. Sementara kita akan kaitkan nanti bagaimana kaitan antara A ini dengan T ini. Ternyata ada kaitannya. Dan semakin bergetar, semakin besar temperatur A itu semakin besar. A semakin besar akan mempengaruhi tau. Itu akan dihubungkan dengan rumus yang di sini. Ya, dimulai dari sini bahwa tau ya berbanding terbalik dengan tau sama dengan 1/SUNS. Nah, dari sebenarnya paling enak lihatnya di sini. Tau itu sebanding dengan 1/pi_a². Artinya apa? Tau itu sebanding dengan 1/a². Ya, jadi kalau makin besar A-nya, maka taunya makin kecil. Gitu ya. Berarti semakin bergetar hebat, ini taunya waktu tumbukan rata-rata itu antar tumbukan rata-rata semakin kecil. Nah, ini hubungan antara temperatur dengan A² ternyata dihubungkan dengan rumus ini, bahwa kalau vibrasi ya itu sama juga seperti terjadinya satu massa yang terikat pada sebuah pegas. Jadi energi kinetik yang terjadi di situ adalah 1/4 mA² omega². M adalah massa, A-nya adalah osilasi dari pergerakan tadi atau sama kan, karena kan kalau berosilasi ini ada ke sini dan ke sini. Berarti ini kan A juga namanya, atau jari-jari vibrasi tadi. Ini adalah kecepatan atau frekuensi osilasinya. Jadi dan itu ternyata setara dengan energi temperatur, energi termal. Energi termal adalah ini, setengah kT. Kita persamakan energi kinetik itu sama dengan energi termal, di mana energi kinetik adalah ini rumusnya, energi termal adalah ini. Maka kalau ini kita kalikan 4, ya, kita kan mA² omega² sama dengan 2kT. Artinya apa? Ini bisa kita lihat bahwa A² ini sebanding dengan temperatur. Jadi semakin tinggi berarti temperatur, ya, maka akan mengakibatkan
A kuadrat juga akan semakin tinggi karena dia sebanding. Bahkan dia sebanding dengan kuadrat, A kuadrat. Nah, artinya apa? Kalau kita kaitkan A kuadrat sekarang ini dengan tau tadi, ya, karena tau tadi sebanding dengan 1/pi A kuadrat, maka ini sementara A kuadrat tadi sebanding dengan T, berarti tau sebanding dengan 1/T. Semakin besar temperatur ini, maka tau semakin kecil. Maka bisa kita hubungkan, ini rumusnya, tau sama dengan C/T, di mana C adalah sebuah konstanta. Jadi sekarang udah hampir bisa kita hubungkan, makin jelas sekarang karena dari tau ini tinggal kita hubungkan ke mobilitas drift, bahwa mobilitas drift adalah E tau per massa elektron. Kita substitusikan C/T terhadap ini, terhadap tau, maka kita akan dapatkan ini. Jadi mobilitas drift sama dengan E kali C per massa elektron dikalikan T. Ya. Berarti sekarang di sini bahwa temperatur berbanding terbalik dengan mobilitas drift. Ini konstanta, ini konstanta, ini konstanta. Berarti temperatur dengan ini bisa kita buat mobilitas drift dengan sebuah nilai satu konstanta di sini. Kalau ini kita sebut K, misalkan K/T. Oke. Baik, jadi dari sini kalau kita tarik nanti ke ke conductivity, bahwa conductivity sama dengan E dikalikan N dikalikan mobilitas drift, ya berarti conductivity akan kita tuliskan, berarti ini sebanding dengan atau berbanding terbalik dengan T. Kalau begini berbanding terbalik, jadi semakin tinggi temperatur berarti conductivity-nya akan semakin menurun. Atau sebaliknya, karena tadi kita dapat hubungan antara conductivity sama dengan 1 per resistivity, berarti resistivity ini akan sebanding dengan temperatur. Semakin tinggi temperatur, resistivitas itu akan semakin tinggi. Nah itu dia. Jadi di sini bisa kita dapatkan ya hubungan antara sempat dihapus tadi. Nah, susah. Oke, nah ini artinya tadi resistivity sama dengan 1 per conductivity sama dengan 1 per EN mobilitas drift sama dengan, nah tadi kita udah tahu sebelumnya bahwa mobilitas drift itu sama dengan E dikalikan tau per massa elektron, dan sebelumnya kita udah dapatkan bahwa tau sama dengan berapa tadi? E dikalikan C per apa tadi? E per massa massa elektron dikalikan T, berarti kan per T gitu. Nah, kalau ini disubstitusikan ke sini berarti mobilitas drift sama dengan apa? E kuadrat dikalikan C per massa elektron dikalikan T. Nah, jadi kalau disubstitusikan ke conductivity sama dengan apa namanya? Ya, kalau jadi persalahan ini. Mobilitas drift atau sama dengan benar nggak sih? Ini salah ya. Mobilitas drift ini nggak ada ini.
Ini C, ini yang salah. C per apa tadi? C per T, ya. Jadi di sini benar nggak C per T bukan tadi? C per T, jadi E kuadrat dikalikan, berarti mobilitas drift, sama dengan E T per T, berarti mobilitas drift sama dengan E dikalikan C per massa elektron dikalikan T. Ya, berarti conductivity sama dengan E dikalikan N dikalikan mobilitas drift. Jadi dikalikan E dikalikan C per massa elektron dikalikan T. Berarti sama dengan E kuadrat dikalikan N dikalikan C per massa elektron dikalikan T. Berarti conductivity akan dapat ini. Ini tinggal dibalik aja. Jadi massa elektron dikalikan T per E kuadrat NC. Ya, lalu bisa kita lihat bahwa kalau kita mau melihat hubungan antara rho terhadap T, berarti ini adalah sebuah konstanta, karena ini konstanta N-nya. Nah, tentu ini N ini bukanlah sebuah konstanta, tetapi kalau untuk material yang sama, kalau kita meninjau aluminium misalkan, ya tentu ini akan sebuah konstanta ya untuk aluminium. Jadi yang kita lihat, karena yang mau kita perbandingkan sekarang, kalau kita mau melihat pengaruh temperatur terhadap conductivity, ya atau terhadap resistivity misalkan, berarti yang kita lihat adalah ya udah sama-sama aluminium dong, material yang sama berarti. Bukan memperbandingkan antar material yang berbeda lagi kalau seperti yang minggu lalu. Yang sekarang yang kita lakukan adalah melihat pengaruh temperatur terhadap resistivity untuk satu material tertentu. Berarti ini menjadi sebuah konstanta. Makanya ini C konstanta, semua konstanta, berarti ini semua dibuatlah menjadi nilai A. Rho sama dengan A kali T. Nah, dari sini terlihat jelas sekarang bahwa kalau kita mau melihat pengaruh temperatur terhadap resistivity, bahwa ternyata semakin tinggi temperatur itu akan semakin naik. Kalau misalkan ini posisi 0 ya, ini akan semakin naik. Seperti ini. Lalu kalau kita lihat seperti ini, lalu bagaimana kalau seandainya kita turunkan temperatur di bawah 0 derajat? Ini akan semakin turun juga ternyata. Makin turun seperti ini. Apakah mungkin sampai 0? Ternyata mungkin. Tapi kita harus menurunkan dia sampai ke bisa di atas, bisa sampai ratusan derajat, minus derajat gitu ya. Celcius. Nah, tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana menurunkan temperatur dari material. Dan teknologi inilah yang disebut dengan teknologi superkonduktor itu. Jadi kalau kita turunkan dia temperaturnya sampai ke temperatur yang sangat rendah, nanti akan kita dapatkan resistivity itu sama dengan 0. Cuma ya tidak mudah juga menurunkan seperti ini. Oleh karena itu menjadi tantangannya adalah bagaimana kita menemukan mungkin material yang punya karakteristik bukan seperti ini, tapi mungkin kalau bisa yang begini. Artinya dia posisi 0 itu di temperatur yang tidak begitu jauh minusnya ke sini. Karena butuh biaya yang besar untuk menurunkan ini sampai jauh seperti itu. Cukup di sini. Atau bahkan kalau kita punya yang begini,
Jadi inilah yang dilakukan penelitian oleh peneliti saat ini. Bagaimana kita menemukan yang sedekat mungkin dengan nol ini. Jangan terlalu jauh. Begitu. Apa yang dilakukan? Ya menemukan material-material baru, campuran antara satu logam dengan logam yang lain, seperti itu. Nah, nanti untuk superkonduktor kita akan bahas di waktu yang berbeda. Jadi topik khusus untuk superkonduktor. Nah, di sini pengaruh temperatur terhadap konduktivitas atau terhadap resistivitas. Tapi tetap ini masih murni nih, masih masih logam murni. Belum ada campuran. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Kalau ini tadi logamnya adalah logam yang murni, yang belum tercampur dengan yang lain. Bagaimana kalau ada atom lain? Ini sekarang kita lihat, ya, ada atom lain yang tercampur. Coba lihat di gambar ini. Ini di gambar ini sekarang kita melihatnya begini. Jadi di sini ada atom penyusun utama yang warna putih ini atom-atom penyusun utama ini. Ini dia ada panahnya, ini menunjukkan ada tetap vibrasi gitu ya. Ada vibrasi, dia bergetar kemarin. Ya. Kemudian ada atom yang lain. Atom yang lain itu kita sebut sebagai impurity. Jadi impurity atau impuritas, atau ini kita sebut dengan ketidakmurnian. Atau kita sebut ini dengan pengotor misalnya. Nah, sekarang bagaimana kita memahami? Sekarang kita tinjau dulu satu elektron. Satu elektron, di sini ada elektron bergerak, terus terjadi tumbukan di sini, lalu dia arahnya berbelok misalkan ke sini, lalu di sini tumbukan juga berbelok arahnya ke sini. Nah, yang pasti waktu antar tumbukan ini, waktu antar tumbukan rata-rata di sini, ini ada kita sebut sebagai tau T. Kenapa tau T? Karena ini adalah material yang murni tadi, yang kita belum tercampur itu, ya. Jadi yang mempengaruhi, yang sangat berpengaruh nanti terhadap ini adalah temperatur, gitu ya. Temperatur atau ya struktur atomnya di sini, ya, struktur atom. Tapi kan tidak berubah-ubah lagi ini struktur atomnya udah seperti itu. Tapi yang berubah-ubah apa? Temperatur. Jadi kita sebut ini adalah tau T. Lalu di sisi lain ada elektron yang lain menumbuk atom pengotor ini atau impurity. Berbelok arah, terjadi lagi tumbukan dengan atom yang impurity. Maka ini kita sebut dengan tau impurity. Jadi waktu yang dibutuhkan dari terjadinya tumbukan dengan satu impurity dengan impurity yang lain. Nah, yang mau kita lihat sesungguhnya di sini adalah bahwa tadi tau ini mempengaruhi nanti resistivity, ya, kaitannya ke resistivity. Jadi kalau kita tinjau dua-duanya secara total di sini, ya, kita sebut itu berarti apa namanya tau total gitu ya, tau total berarti itu adalah penjumlahan dari
tau akibat adanya impurity di dalam material ini ditambah dengan tau akibat adanya material murni penyusun utama yang sangat dipengaruhi oleh temperatur. Nah, kemudian kalau seperti itu nanti kan akan berakibat juga ini ke dalam mobilitas drift, juga akan berakibat pada akhirnya akan berakibat ke conductivity, dan juga akan berakibat ya ke resistivity. Ya. Jadi maka bisa kita lihat kalau kita tinjak atau kita katakan probabilitas terjadinya tumbukan, ya, bahwa kalau semakin besar semakin besar vibrasi, maka semakin besar vibrasi maka akan semakin kecil tau. Semakin kecil tau berarti peluang terjadinya probabilitas terjadinya tumbukan semakin sering. Jadi berbanding terbalik probabilitas dengan tau ini. Probabilitas terjadinya tumbukan ini. Berarti probabilitas terjadinya tumbukan akibat adanya temperatur, atau ini kita sebut dengan akibat adanya kisi-kisi atau susunan atom yang penyusun utamanya, ditambah dengan akibat adanya atom sebagai impurity. Nah, maka dituliskan rumusnya seperti ini. Yang pada akhirnya itu akan berkaitan dengan mobilitas drift juga adanya. Karena mobilitas drift tadi adalah ini, maka mobilitas drift total itu adalah mobilitas drift akibat adanya kisi-kisi atau kita sebut dengan lattice tadi, dan impurity. Kemudian ke resistivity juga begitu kaitannya. Resistivity berarti total adalah resistivitas akibat adanya kisi-kisi tadi atau penyusun utama, material penyusun utama, dan akibat adanya impurity. Resistivitas juga begitu. Jadi bisa kita tuliskan seperti itu. Nah, kemudian ini masih penjelasan tadi. Nah, kemudian kalau kita masukkan akibat adanya cacat di dalam material, karena di dalam material itu kita nggak bisa hilangkan adanya cacat. Cacat ini bisa karena ada rongga di dalam material ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena ada masalah proses produksi, itu beda-beda, ya, tergantung cara memproduksinya. Ya, jadi nggak mudah juga membuat material konduktor itu padat betul gitu ya. Oleh karena itulah, misalkan untuk membuat mesin motor gitu ya, sampai sekarang kita belum ada itu di Indonesia yang bisa memproduksi piston. Piston gimana pun tetap harus, kalaupun motornya dibuat di sini, tapi buat mesinnya, blok mesinnya itu dilakukan di luar. Kita beli dari luar. Kita tidak punya teknologinya. Itu salah satu contoh. Jadi tidak mudah membuat material tanpa adanya rongga. Dan adanya rongga ini ternyata ini mempengaruhi terhadap resistivitas material. Jadi di samping adanya impurity tadi juga adanya cacat. Jadi itu kita gabungkan menjadi ini, resistivitas residu namanya. Ya, sementara ini akibat temperatur yang ini. Nah, kalau kita bicara pengaruh temperatur akibat pengaruh temperatur terhadap resistivitas sebagai fungsi temperatur, maka ini yang dipengaruhi oleh temperatur adalah yang ini. Yang ini tidak. Tapi ini dipengaruhi oleh kondisi cacat tadi, impurity tadi, seperti itu. Jadi ini menjadi sebuah konstanta kalau kita tinjau terhadap temperatur.
Jadi rho T tambah B. Maka bisa ditulis di dalam persamaan di sini, jadi rho sama dengan A, sebanding dengan AT plus B. B-nya ini sudah termasuk rongga tadi, impurity, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana seberapa sensitif satu material merespon terhadap perubahan sebuah temperatur, perubahan temperatur material itu sangat tergantung pada alpha 0 atau yang disebut di sini dengan TCR atau koefisien temperatur resistivity. Ya, jadi semakin besar alfa ini, maka berarti dia sangat sensitif. Kalau rendah alfanya, berarti dia tidak sensitif terhadap perubahan temperatur. Dan itu sangat jelas terlihat di rumus ini. Ya, sangat jelas terlihat di rumus ini. Rumus ini adalah rho sama dengan rho 0 kalikan 1 plus alfa 0 T kurang T0. Nah, inilah TCR-nya. Jadi bisa kita lihat sekarang bagaimana kalau seandainya kita punya alfa 0, ini misalkan ini yang alfa 0-nya ini alfa 01 misalkan 0,0003. Alfa 02 0,03 misalkan. Kita buat sekarang perubahan 100 derajat dengan suhu awal 20 derajat, suhu kedua 120 derajat. Ya. Berarti 100 selisihnya. Kalau dengan ini berarti hasil perkalian alfa 0 dengan perubahan suhu berarti adalah nilainya ini sangat kecil, berarti 0,03 ini tambah 1 berarti cuma 1,03. 1,03 dikalikan rho 0 berarti hampir 1 aja ini. Jadi hampir sama nanti rho dengan rho 0. Berarti dia tidak sensitif terhadap perubahan temperatur padahal udah berubah 100 derajat. Berbeda dengan kalau misalkan alfa 02 ini udah berubah menjadi 0,03. Dengan perubahan 100 derajat, ini akan hasil perkalian ini menjadi 4. Alfa 0 kalikan 100 berarti jadi 3. 3 tambah 1, 4. Rho sama dengan 4 rho. Jadi artinya apa? Ini akan menentukan seberapa sensitif perubahan resistivitas akibat perubahan temperatur. Dan beda material, beda TCR-nya. Ya, dan ternyata ini akan sangat tergantung kepada yang kita butuhkan gitu ya. Apakah TCR yang rendah atau TCR yang tinggi. Contohnya misalkan kalau kita punya campuran nikel dengan krom, ya, dengan campuran 80%, 20% krom, ini kita akan mendapatkan material nikrom namanya, dan ini material ini digunakan sebagai material elemen pemanas untuk peralatan rumah tangga. Ya. Misalkan ini pemanas itu untuk rice cooker, untuk setrika misalkan. Nah ini elemen pemanas ini menggunakan ini, gitu ya. Dan kita menginginkan supaya ini tidak terlalu sensitif terhadap perubahan panas. Jadi alfanya harus rendah. Ya. Nah, jadi kita gunakan alloy namanya. Alloy itu artinya logam campuran. Di mana ternyata kalau alloy itu pengaruh temperatur terhadap perubahan resistivitas itu tidak begitu pengaruh. Kenapa? Karena alfanya ini kecil. Alfanya kecil. Bisa kita lihat sekarang di sini. Pada saat ini nikel tadi, nikel dengan krom yang kita campur, tadi kita buat tadi nikelnya 80, kromnya 20. Jadi nikel dengan resistivitasnya itu pada suhu 20 derajat itu 69 nano-ohm meter. Krom itu 129. Nah, ternyata pada saat sudah kita campur nikel dengan krom itu akan kita dapatkan resistivitasnya meningkat drastis. Ya. Dan alfanya yang tadinya 0,06 dan 0,03 ini menurun drastis menjadi 0,003.
Nah, ini sangat dibutuhkan untuk persyaratan sebagai elemen pemanas, karena yang kita inginkan adalah R yang besar. R-nya besar. Kenapa? Karena pemanas itu dia sifatnya adalah mengkonversi energi listrik, ini harus kita rubah menjadi energi panas. Ya. Dan itu dengan rumus P sama dengan I kuadrat R. Jadi R-nya harus besar supaya energi yang dikonversi menjadi panas itu besar. Jadi sementara kita menginginkan supaya alfanya kecil karena kita tidak mau dengan perubahan temperatur nanti resistivitinya berubah, harus konstan. Nah, ternyata apa namanya, di samping nikel dengan krom tadi, Cu dengan Ni juga seperti itu, ya. Mempunyai struktur yang hampir sama sebenarnya, 28 dan 29 nomor atomnya, sifatnya juga hampir sama ini, tapi setelah digabung ini mempunyai resistivity yang tinggi, Cu dengan Ni. Nah, kalau kita lihat, ternyata persentase campuran juga mempengaruhi. Jadi kalau kita punya campuran antara Cu dengan Ni, ya, kita bisa lihat di grafik ini hasil sebuah penelitian ini, bahwa di posisi sini adalah tembaga yang 100%, nikelnya 0 di sini. Tetapi semakin ke sana, di sini 100% nikel, tembaganya 0. Berarti kalau di sini bagaimana artinya? Di sini berarti Cu-nya 90, 90, Cu-nya 90, nikelnya 10%. Kalau pas di sini udah 50-50. Jadi makin ke sana nikel yang makin besar, tapi Cu menurun. Makin ke sini Cu-nya makin besar, nikel makin menurun. Itu pengertiannya. Nah, dia menghasilkan percobaan di beberapa titik. Dia coba misalkan di sini 100% Cu, 100% nikel. Tentu bisa terlihat ini lebih tinggi daripada sini. Kenapa? Karena resistitivitas nikel itu lebih tinggi dari Nu. Nikel lebih tinggi dari Cu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita buat 20% nikelnya naik 20%, berarti tinggal 80% Cu. Ternyata ini meningkat. Naik lagi ke sini meningkat. Seperti itu. Ternyata kalau diteruskan terus menurun. Nah, dan paling puncaknya itu terjadi pada saat 50%. Nah, jadi persentase bisa kita simpulkan di sini bahwa persentase campuran itu mempengaruhi hasil resistitivitas hasil campuran. Kemudian kita bisa juga lakukan campuran-campuran lain, misalkan seperti Cu dengan Au, Ag dengan Au, dan seterusnya. Nah, seperti ini misalkan Cu dengan Zn, ini digunakan untuk percabangan sebuah stacker. Ya. Kenapa? Karena dibutuhkan satu material yang bersifat penghantar, tetapi dia elastis. Ya, elastis. Karena misalkan ini kan gambar stekernya seperti ini, kita masukkan, ini kan begitu dicabut nanti ini harus tetap kembali lagi rapat gitu ya. Rapat dimasukkan, dia longgar atau ini artinya menjepit dia. Menjepit. Nah, kalau hanya tembaga murni itu tidak akan bisa karena lunak dia. Jadi kadang-kadang campuran-campuran seperti ini tergantung kebutuhannya, gitu ya. Walaupun memang akan menurunkan resistivitas, ya ini tentu akan menurunkan resistivitas di sini. Itu menjadi kelemahan sebenarnya, tetapi kebutuhan lain kan ada yang lebih penting, yaitu masalah sifat mekanisnya tadi, karakteristik mekanisnya. Nah, untuk perhitungan tadi bagaimana pengaruh persentase terhadap resistivitas itu ada hasil penelitian dari Nordheim, ini disebut dengan aturan Nordheim.
dia ada rumus seperti ini disebut dengan rumus semi empiris atau rumus yang dihasilkan dari sebuah penelitian begitu ya. Jadi misalkan seperti ini, kalau seperti ini kita kalau mau mengambil atau membuat satu rumus empiris hubungan antara persentase CU dengan NI ini udah bisa dibuat sebenarnya. Kita bisa dapat sebuah rumus dan bisa digunakan nanti untuk persentase-persentase yang lain untuk tetap tapi CU dengan NI. Nah, aturan Nordem itu ada seperti ini sehingga bisa dibuatkan satu rumus seperti ini. Ini adalah resistivitas impurity dan lattice tadi udah di sini. Lalu ini persentase campurannya. Kemudian di rumus Nordem ini tadi ada C-nya itu adalah konstanta Nordem, sehingga di sini ada grafik atau tabel koefisien Nordem diberikan. Nah, jadi AU dalam matriks CU di sini dituliskan, artinya sebagai penyusun utama itu adalah matriks CU-nya ini. Lalu yang campurannya yang mana ini? Ini yang matriks utamanya adalah AU-nya. Karena berbeda. AU dalam CU atau CU dalam matriks AU. Ini berbeda. Koefisien Nordemnya juga berbeda. Daya larutnya berbeda. Oke, daya larutnya kebetulan sama ya, 100-100. Oke. Nah, itu tadi campuran yang kita bahas tadi itu adalah campuran homogen namanya itu. Ya, homogen. Artinya campuran homogen apa? Dia tercampur dalam tingkat atomik. Tercampur dalam tingkat atomik seperti apa? Berarti dia terjadi reaksi di situ. Jadi kalau dicampur tadi AU dengan CU, berarti ada reaksi di sana. Nah, cuma untuk terjadinya satu reaksi itu semua punya aturan tersendiri atau apa namanya karakteristik sendiri. Ya. Jadi pada suhu berapa dia akan terjadi reaksi. Dan biasanya kalau logam itu harus di temperatur yang sangat-sangat tinggi semuanya terjadinya apa namanya campuran tadi ya dalam level atomik. Jadi ada reaksi di situ. Tetapi ternyata campuran itu kan tidak harus selalu dalam bentuk homogen seperti ini. Bisa dia dalam bentuk heterogen. Maksudnya bagaimana? Kalau kita punya material seperti ini, kan bisa saja ini penyusun utamanya misalkan ini adalah CU. Tapi di sini ada butiran-butiran besar-besar begitu. Kan bisa juga. Ada butiran seperti ini. Ini misalkan material aluminium misalkan. Tapi masih terlihat dia. Jadi ini kalau kita bicara fasa ini ada fasanya gitu. Ini kita sebut dengan fasa alfa, ini kita sebut dengan fasa beta. Jadi bisa terlihat dia campuran itu seperti itu. Nah ini disebut dengan campuran heterogen. Jadi kalau yang homogen udah nggak bisa terlihat sama sekali karena dia udah tercampur dalam tingkat atomik. Ya, jadi udah nggak bisa terlihat di sana. Oh, yang ini butirannya aluminium, yang ini butirannya CU gitu nggak bisa. Kalau ini bisa. Nah kalau bentuk campurannya juga beda-beda ya. Bisa seperti itu atau mungkin bisa berupa lapisan seperti ini. Jadi ini misalkan materialnya seperti ini. Ini misalkan adalah fasa alfa, mungkin dari CU ini. Ini misalkan dari ini fasa beta dari aluminium misalkan. Ini balik lagi CU aluminium CU. Atau misalkan seperti ini. Lah kok beda? Iya beda, hanya cara masalah menghubungkannya nanti dengan sumber tegangan. Ya, ini fasa alfa, fasa beta. Kalau seperti ini misalnya kita hubungkan dengan sumber tegangan dengan baterai dengan seperti ini akan berbeda nanti dia. Nah ini kita lihat ya, bagaimana kalau terhubung seperti yang ini. Kita lihat. Nah, kalau seperti itu berarti dia ya seperti ini fasa alfa, beta, terus seperti ini. Kalau panjangnya ini adalah L, luas penampang ini A gitu ya. Penampang ini A.
kita berikan sumber tegangan seperti ini, berarti arah arus nanti akan ke sini begini. Ya, berarti ini seolah-olah ini kita sama juga, ini kan punya R tersendiri, R tersendiri. Ya. Berarti kan sama juga ini kita menghubungkan R yang seri seperti ini nanti kan. Jadi R1, R2, R1, R2, R1, R2. Berarti bisa kita tuliskan ini R totalnya, ini berarti adalah R alfa, ya ini R alfa ditambah R beta. Inilah R efektifnya. Karena dia seri kan, jadi jumlah. Nah, R alfanya berapa? R alfanya berarti adalah ini. Rho L per A kan rumusnya. Berarti L alfa dikalikan rho alfa per A. A-nya luas penampak. Lalu ini betanya seperti ini juga. Lalu bagaimana kalau ini diteruskan rumusnya, berarti bisa kita kaitkan dengan resistivitas, berarti resistivitasnya akan seperti ini. Lalu bagaimana kalau yang paralel seperti ini, terhubung paralel? Nah, kalau terhubung paralel seperti ini sama juga kalau kita menghubungkan R1, R2, R1, R2 seperti ini kan. Berarti kita sama juga R totalnya berapa? 1 per R efektif berarti sama dengan 1 per R alfa ditambah 1 per R beta. Ya. Atau bisa kita tuliskan kalau hubungan antara R, karena R sebanding dengan rho, berarti bisa kita tuliskan dengan ini. 1 per rho efektif sama dengan 1 per rho alfa tambah 1 per rho beta. Atau kalau kita bicara conductivity berarti sama dengan conductivity alfa tambah conductivity beta. Berapa conductivity alfa? Ini dia. Conductivity beta? Ini dia. Seperti itu. Nah, jadi akan mempengaruhi rumusnya itu saja sebenarnya. Kemudian bentuk yang ketiga seperti yang tadi, bisa kita punya material yang campuran heterogen seperti ini, tetapi dia campuran itu tersebar seperti ini. Jadi misalkan penyusun utamanya ini disebut dengan fasa kontinu. Misalkan ini adalah Cu-nya misalkan. Lalu kita masukkan aluminium ini, nah, ini kita sebut dengan fasa tersebar, dispersed phase. Nah ini seperti ini. Lalu bagaimana kalau begini? Nah ini akan ada hubungan seperti ini. Kalau resistivitas disperse itu lebih besar dari 10 rho continuous, berlaku ini. Kalau resistivitas disperse itu lebih kecil dari rho C per 10, berlaku ini. Gitu. Jadi yang pasti bisa kita lihat bahwa campuran itu ternyata bisa campuran homogen, bisa campuran heterogen. Campuran heterogen pun masih bisa kita bedakan dengan yang 3 campuran tadi. Kira-kira seperti itu yang bisa kita bahas untuk hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan Jadan. Tapi di luar konteks yang pelajaran ini sih, Pak, ya sebenarnya Ya. agak-agak mirip sih. Kan kalau kita SMA tuh belajar juga ya kayak gini, aluminium gitu-gitu. Tapi buat pipa dalam air. Jadi dia pakai nilai oksidasi gitu kan. Di pipa dalam air itu air laut, misalkan besi dicampur sama magnesium. Kenapa dicampur sama magnesium? Karena nilai oksidasi magnesium itu lebih kecil dibanding nilai oksidasi besi. Jadi yang korosi duluan itu si magnesium. Nah, pertanyaan saya tuh apakah berlaku juga nilai oksidasi di aliran listrik itu, Pak? Jadi kuatan besi daripada magnesium gitu, Pak. Paham nggak, Pak? Oke. Nah begini Jadan. Jadi memang masalah metalurgi ini luar biasa rumitnya sebenarnya. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Yang pasti campuran tadi, ya campuran ini mempengaruhi resistivitas itu dulu, atau konduktivitas gitu kan, karena ini terkait gitu, berbanding terbalik. Dan ternyata di samping ini sebenarnya bukan hanya resistivitas yang berubah sebenarnya. Di samping itu ada sifat yang lain lagi, sifat yang kekuatan mekanis.
kekuatan mekanis. Kecenderungannya bagaimana? Kalau kita bandingkan yang murni, logam murni dengan campuran, itu logam campuran itu semakin kuat dia. Kekuatan mekanisnya akan meningkat dia. Jadi kekuatan mekanis meningkat kalau campuran. Sifat lain lagi apa? Kalau kita tinjau adalah daya hantar listrik, karena kita orang listrik, jadi karena penggunaannya adalah masalah, jadi listrik yang menjadi tinjauan kita. Jadi kalau orang mesin apalagi yang mereka tinjau, ini transfer panas, ini mereka tinjau ini. Tapi orang mesin ini yang sering membahas ini, bagaimana transfer panasnya. Tergantung, termasuk kekuatan mekanis juga. Karena seperti membuat blok mesin atau piston dan seterusnya ini penting sekali. Transfer panas juga penting sekali juga. Lalu beratnya dengan volume, jadi berat jenisnya ini juga akan berubah. Di samping itu apa? Termasuk tadi masalah sifat bagaimana respon dia terhadap perubahan suhu dan seterusnya. Jadi apa istilahnya itu masalah tingkat karat itu ya, masalah karat ya. Apakah jadi lebih bagus atau tidak? Nah, kalau di kita tidak membahas sampai ke sana, tapi kalau orang kimia mungkin malah bahas ini, orang fisika atau orang teknik mesin, kalau apalagi kalau misalkan kebutuhannya untuk ini ya metalurgi lah ya, pada umumnya orang metalurgi pasti semua secara secara komprehensif mereka bahas kalau orang metalurgi. Jadi yang tadi yang disampaikan oleh Jadan itu masalah apakah nanti jadi lebih bagus dia masalah kekuatan karatnya, jadi dia tidak mudah berkarat gitu ya. Nah, itu tinjauannya beda lagi. Jadi kalau di elektro kita membahas masalah resistivity, conductivity, sedikit kekuatan mekanis, bahkan bisa kita katakan tidak ada gitu ya. Kita seperti apa, kalau ke sini kan kita agak detail sampai ke bisa kita pahami, oh ternyata yang membuat dia jadi meningkat konduktivitinya atau menurun konduktivitinya, itu bisa kita jelaskan. Tapi kalau kekuatan mekanis kita tidak bahas sampai oh kenapa bisa jadi sampai jadi tambah kuat itu ya. Cuma kita tangkap aja oh ya ternyata secara umum kalau logam campuran dia kekuatan mekanisnya mungkin meningkat. Tapi kenapa seperti itu kita tidak sampai lagi ke sana. Transfer panas juga sama, kekuatan transfer bukan mekanis, transfer panas tidak sama sekali tidak kita bahas juga. Orang mesin yang membahas ini. Berat jenis juga, karat juga nggak kita bahas sampai situ. Ya. Orang kimia ya, mungkin orang membahas ini orang kimia. Itu juga nggak semua juga kimia, gitu ya. Tergantung mungkin paling ke topik-topik skripsinya atau topik-topik penelitiannya. Gitu Jadan. Jadi nilai oksidasi itu nggak ngaruh sama nilai logamnya juga ya, Pak? Buat logam listrik itu enggak ya? Jadi ke masalah nilai oksidasi kita tidak membahas ke masalah nilai oksidasinya. Yang kita bahas tadi adalah ke masalah resistivity, conductivity, lalu ke masalah koefisien temperatur resistivitas namanya. Jadi ke tingkat kesensitifan material terhadap perubahan temperatur. Ke masalah oksidasi tidak kita bahas. Kita tidak ada pembahasan, oh nanti bagaimana kalau aluminium ditambah Cu, apakah jadi lebih bagus ini dari nikel ditambah dengan Cu misalkan. Kita tidak bahas sampai ke sana. Jadi ke oksidasi kita tidak singgung. Mungkin punya pengalaman Jadan dengan campuran tadi untuk pipa, ya saya pikir bagus kalau ada pengalaman tentang itu.
Oke Pak, makasih Pak. Enggak sih, sebenarnya cuma gara-gara minggu lalu saya mikir aja kayak gitu, keinget pelajaran SMA. Soalnya kan Ya. baru mau bahas nilai NU, CU gitu tuh Pak. Yaudah, Oh makasih ya. Pak ya. Oke, ya. Baik, makasih juga. Yang lain? Lain ada lagi? Baik, kalau tidak ada, bisa kita cukupkan sampai di sini. Pak, ya Ya. izin Pak, saya tadi belum absen, Pak Babil. Oke. Ya maaf ya Pak. Kun Hardanto. Pertemuan pertama ini salah. Ya. Kun Hardanto. Kalau ini Delvarindra, Ariza Muhammad, Muhammad Rehan, ada juga ya. Oke, sekali nggak hadir ya, ada 3 orang. Oke, baik. Kalau begitu kita akhiri sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat sore. Ya, makasih Pak. Sore Pak. Ya, mari. Makasih ya, Pak. Makasih Pak. Makasih, Ya, Pak. mari, Sore. mari. Sore. Terus sampai sore.